Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Di videoku yang kali ini gua akan ngebahas TWS Samsung terbaru nih. Jadi TWS Samsung terbaru ini itu keren-keren loh. Salah satunya adalah Galaxy Buds Pro yang udah gue pakai seperti ini. Nah, ini adalah Samsung Galaxy Buds Pro. Samsung Galaxy Buds Pro ini adalah TWS terbaru dari Samsung yang dirilis bareng dengan Samsung Galaxy S21 series. Tak hanya Galaxy Buds Pro, gue juga punya namanya Samsung Galaxy Smart Tag. Nah, kayak gini nih contohnya Galaxy Smart Tag. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu gimana cara mengkoneksikan Samsung Galaxy Smart Tag ini ke device Samsung Galaxy S21 series. Nah, ketika misalkan orang itu belum punya Samsung Galaxy S21 series, apakah bisa dikoneksikan selain Galaxy S21 series? Pengen tahu jawabannya? Yuk simak review gue berikut ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, apa sih Samsung Galaxy Smart Tag itu? Nah, Samsung Galaxy Smart Tag itu adalah media tracker, jadi kita bisa meletakkan Smart Tag ini ke benda ataupun hewan kesayangan. Nah, fungsinya seperti apa? Fungsinya adalah ketika barang atau mungkin hewan kesayangan kita itu lagi pergi kemana, atau mungkin kalau kita naruh benda dan benda itu kelupaan kita taruh di mana. Nah, Smart Tag ini bisa menjadi sebuah alarm ketika kita konekkan ke smartphone. Di sini gue akan nge-review bagaimana cara connect Smart Tag ini di Samsung Galaxy S21 series dan bagaimana caranya ketika Smart Tag ini berpindah device ke selain Samsung Galaxy S21 series. Oke, jadi pertama yang akan kita review adalah Galaxy Smart Tag ini ya. Seperti biasa untuk tampilan depannya, untuk boxnya seperti ini. Di sini ada tulisan Samsung, terus di samping ini ada Bluetooth. Untuk koneksinya Galaxy Smart Tag ini menggunakan BLE ya, Bluetooth Low Energy. Yang pastinya udah versi yang paling baru, versi 6. Nah, di sini nggak ada apa-apa. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, ini untuk tampilan awal dari Samsung Galaxy Smart Tag ya. Jadi seperti ini tampilannya, simple, seperti gantungan kunci sih sebenarnya. Terus ada tombol di tengahnya ya. Jadi tombolnya ini bisa bunyi seperti ini. Oke, terus di sini juga ada quick start guide-nya. Di sini kalau misalkan di sini untuk cara ganti baterai atau mungkin cara melihat baterai, di sini ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian masih kebingungan, kalian bisa baca tuh di sini ada semua di buku petunjuknya. Oke, kita singkirin dulu di sini. Nah, untuk Samsung Galaxy Smart Tag ini medianya bukan dari Galaxy Wearable ya, melainkan adalah dari SmartThings. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SmartThings di Samsung Galaxy S21 series. Nah, seperti ini untuk tampilan awalnya ya. Jadi untuk tampilan awalnya di sini ada keterangan home, terus di sini ada temukan perangkat kapan saja dan di mana saja. Nah, di sini nanti kita tinggal ketuk aja di sini. Ketuk di sini untuk memulai. Nah, ini untuk proses downloadnya seperti ini ya. Nah, ini perangkat yang udah tersambung secara otomatis. Di sini ada Galaxy Buds Pro karena memang sebelumnya gue udah konekin ke Galaxy Buds Pro. Nah, nanti seperti ini untuk tampilannya ya. Oke, jadi seperti ini ya untuk tampilan pertama itu. Nanti di sini ada maps ya. Mapsnya tuh untuk kota Jakarta ya. Nah, di sini kelihatan tuh untuk location handphone kita di sebelah sini. Nah, di sini ada opsi nih. Jadi ada opsinya itu adalah cari di sekitar, navigasi, atau the ring. Kalau misalkan kalian mau cari Smart Tag ini berada di mana, kalian tinggal klik di sini the ring-nya. Nah, di sini ada keterangan the ring. Nah, seperti ini. Jadi Smart Tag-nya akan berbunyi. Jadi misalkan kalau dipakai di hewan kesayangan kalian atau mungkin di benda kalian, contoh lah kayak kunci motor atau mungkin tas ya mungkin ya, atau tas atau dompet sih misalkan kayak gitu. Nah, selama untuk di jangkauan Bluetooth ya, jangkauan Bluetooth itu biasanya sampai kurang lebihnya itu adalah 10 meter, itu kita masih bisa untuk cari Smart Tag ini. Tapi kalau udah di luar itu,
Nah, itu nanti kita carinya dari by Maps di sini. Jadi di sini udah ada keterangannya di mana lokasi SmartTag itu berada. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, itu tadi kalau misalkan SmartTag-nya kita mau bunyiin ya. Jadi dari smartphone ini ke SmartTag itu SmartTag-nya berbunyi. Tapi bagaimana ketika smartphone ini ternyata yang kita lupa naruh ataupun keselip? Caranya kayak gini teman-teman. Jadi kita di sini klik. Nah, di sini kita setting dulu ya. Jadi alert tag your find device, this device, ya kan? Kita setting dulu di sini. Nah, setelah itu di sini kita klik 2 kali. Nah, secara otomatis ponsel ini akan berdering seperti ini. Nah, cukup mudah banget kan? Jadi sebenarnya ini berguna banget kalau misalkan kalian sering-sering lupa naruh barang atau mungkin hewan kesayangan kalian nggak mau kabur jauh-jauh. Pasangin aja nih sama Samsung Galaxy SmartTag. Karena ya menurut gua ini fungsinya banyak banget gitu. Selain kita bisa controlling barang-barang kesayangan kita, kita juga bisa nge-track tuh misalnya di luar jangkauan Bluetooth ya kan. Kita tetap bisa nge-track dari lokasi di mana SmartTag ini berada atau di mana benda ini hilang. Nah, sekarang gue akan kasih tahu bagaimana cara misalkan SmartTag ini berpindah device atau mungkin nggak dipakai di S21 ini. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman. Kita buka dulu di menu SmartThings-nya. Di sini ya kan. Terus kita klik di sini. Untuk pengaturan ya kan di sini. Sini kita keluar dulu dari SmartThings ya. Nah, jadi kita remove dulu data kita di sini. Oke, jadi di sini udah tutup semua aplikasinya. Jadi di sini udah kembali seperti awal lagi ya. Jadi kembali ke menu utama. Dan SmartTag ini udah nggak terhubung di Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Nah, sekarang gua mau coba ke device lain ya. Jadi SmartTag ini sebenarnya dia nggak hanya connect di S21 series aja, tapi dia bisa connect ke device lain selama device itu mendukung aplikasi SmartTag. Jadi kalau misalkan flagship dari S series atau Note series itu masih bisa kita koneksikan ke SmartTag. Nah, di sini gue akan kasih contoh, gue akan konekin Samsung SmartTag ini ke Galaxy S20. Di sini gue ada Samsung Galaxy S20 ya. Jadi bagaimana cara connect SmartTag ini ke Samsung Galaxy S20? Ternyata connect-nya itu dia nggak langsung otomatis connect seperti kita mengkonekkan Galaxy Buds Pro atau mungkin TWS yang lainnya ya, dengan media kita connect Bluetooth dan mereka akan connect. Nah, di sini kita harus remover dulu dari SmartTag-nya dengan cara kita akan membuka baterai di SmartTag ini. Nah, di sini gue akan remove dulu Samsung Galaxy SmartTag-nya ya. Kita buka dulu di sini untuk bagian dalamnya. Ya, seperti ini ya untuk bagian dalam SmartTag. Jadi baterainya ini seperti baterai jam sih ya. Kayaknya ada kok di toko-toko jam. Nah, guys, untuk informasi SmartTag ini baterainya bisa bertahan ya kurang lebihnya 1 tahun. Tapi tergantung penggunaan juga sih. Nah, di sini kita lepas dulu ya baterainya. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa kita tekan di sini. Kita tekan ya di sini ya. Ini kita tekan. Sambil kita masukin baterainya. Jadi kita tekannya itu tekan terus ya, jangan sampai dilepas. Nah, seperti ini. Sampai muncul notifikasi Galaxy SmartTag. Nah, ini adalah tandanya kita udah berhasil mengkonekkan Galaxy SmartTag ini ke device yang lain. Ikutin instruksinya ya, seperti ini ya. Instruksinya sama sih seperti yang tadi, ikutin step-stepnya. Jadi seperti itu ya, ketika kita berpindah device ke selain Samsung Galaxy S21 series, kita nggak bisa langsung connect secara otomatis, tapi kita harus nge-remover dulu baterainya di sini, dan kita ikutin stepnya yang tadi. Kita tekan di sini, Galaxy SmartTag-nya kita tekan, dan baterainya kita masukin secara bersamaan sampai bunyi ada notifikasi, dan di smartphone ini ada notifikasi untuk menambahkan Galaxy SmartTag. Oke guys, itu tadi review dari Samsung Galaxy SmartTag ya, dan bagaimana cara mengkoneksikan Samsung Galaxy SmartTag ini ke S21 series, dan setelah itu kita berpindah ke Samsung Galaxy S20.
Nah, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi sekarang nggak usah bingung lagi gimana caranya mengkoneksikan SmartTag ini ketika berpindah dari device satu ke device yang lain. Dan jawabannya sekarang adalah SmartTag ini bisa digunakan selain di S21 series. Oke guys, setelah tadi gua review detail Samsung Galaxy SmartTag ini, dan sekarang gua mau review Samsung Galaxy Buds Pro ya. Secara bentuk fisik sih Samsung Galaxy Buds Pro ini mirip ya sama Galaxy Buds Live. Bahkan ketika kalian pakein case pun itu bisa. Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya punya Buds Live, terus kalian masukin case-nya ke Samsung Buds Pro, itu bisa. Nah, untuk fisiknya seperti ini ya. Jadi ini sih kalau menurut gua sekarang itu jadi lebih simple ya. Jadi lebih simple dan enak juga sih ini untuk dipakai di telinga. Jadi nggak terlalu gede-gede banget. Oke, sekarang gue mau coba koneksi ulang Galaxy Buds Pro ini ke S21 series ya. Oke teman-teman, di sini Galaxy Buds Pro dalam keadaan nonaktif ya. Jadi gue mau coba dulu nih Galaxy Buds Pro-nya. Oke, secara otomatis itu ke suara ambient ya. Jadi di suara ambient ini kita bisa setting sampai suara yang paling tinggi. Namun kalau untuk suara yang paling tinggi ini kita nggak terlalu disaranin banget karena suaranya benar-benar bergema banget. Nah, kalau misalkan kalian mau setting di active noise cancellingnya, bisa langsung di setting di sini. Nah, jadi ketika kita ngomong seperti ini itu suara bising di luar itu bener-bener nggak ada bisa masuk. Oke teman-teman, itu tadi review singkat dari Samsung Galaxy Buds Pro ya. Selain desainnya memang udah keren, terus enak juga di telinga, nyaman banget, dan ada fitur Active Noise Cancelling yang paling baru. Dan jangan lupa juga Galaxy Buds Pro ini sekarang dia udah dilengkapi dengan IPX7. Jadi kalau misalkan kita berolahraga, Galaxy Buds Pro ini terkena keringat itu aman. Jadi nggak akan namanya air keringat itu bakal masuk dan merusak device tersebut. Dan untuk detail spesifikasinya Galaxy Buds Pro seperti apa, yuk kita simak spesifikasinya berikut ini. Nah teman-teman, itu tadi review dari Samsung Galaxy SmartTag dan Samsung Galaxy Buds Pro. Gimana? Keren nggak? Kalau menurut gue sih keren banget. Nah, selain Galaxy SmartTag dan Galaxy Buds Pro, gue akan ngejelasin juga Samsung Galaxy Watch Active 2 yang sekarang ini udah dilengkapi dengan sensor ECG atau bisa ngecek tekanan darah. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita simak review dari video temen gue yang satu ini. Cari promo ke Pizza Hut, beli 2 gratis 2. Yuk, hidup sehat bareng Watch Active 2. Oke, yang pertama, pastikan untuk smartwatch-nya terkoneksi dengan smartphone kita. Jadi di sini kita bisa langsung buka Galaxy Wearable dan pastiin untuk Watch Active 2 dan Watch 3-nya sudah terupdate untuk softwarenya. Oke, di sini sudah kita lihat untuk softwarenya ini sudah terupdate. Nah, jika softwarenya sudah terupdate, nanti di sini akan ada Samsung Health Monitoring. Nah, ini kita klik aja. Terus kita oke. Ya, nanti di sini akan ada langsung fitur EKG dan juga untuk ngecek tekanan darah. Ya, sekarang di sini kita akan melakukan kalibrasi. Untuk dari si watch-nya untuk kalibrasi connect ke Omron-nya. Oke, pastikan saat melakukan kalibrasi itu dalam keadaan rileks dan juga duduk. Oke, setelah selesai untuk proses kalibrasinya, nanti akan muncul masuk
masukin data yang tertera dari data yang ada di Omron. Nah, di sini kita masukin SYS atau sistoliknya adalah yang atas ini, kita tinggal ikutin aja. Kalau sudah, kita selesai konfirmasi. Oke, untuk kalibrasinya sudah selesai untuk tahap kalibrasi. Ini untuk kalibrasinya kita harus mengulangnya sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita melakukan kalibrasi ulang. Oke, setelah 3 kali melakukan kalibrasi, untuk kalibrasinya sudah selesai. Kita tinggal oke aja. Oke, setelah selesai, jadi kita bisa langsung untuk ukur tekanan darah lewat watch active 2-nya. Oke, sekarang kita bisa langsung ukur sendiri dari watch-nya langsung. Kita cek karena tadi sudah disetting menggunakan watch-nya di pergelangan kiri. Kita tinggal oke aja, lalu letakkan jari. Oke, dan dia lagi membaca ritme dari jantung. Oke, sekian itu tadi review singkat dari Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Smart Tag, dan Samsung Galaxy Watch Active yang sekarang udah dilengkapi dengan fitur mengecek tekanan darah. Menurut gua keren banget sih ya di zaman sekarang, di era pandemi sekarang yang kita itu mobilitasnya sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kita punya smartphone atau mungkin TWS ya, TWS yang bisa menunjang aktivitas kesehatan kita dan kita bisa ngecek tekanan darah dan lain-lain, itu menurut gua keren banget. Sekian YouTube dari gua, My Gadget Review. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini selalu berkembang dan selalu mendapatkan informasi terupdate seputar handphone Samsung ya. See you guys, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye-bye.